Halo semuanya, selamat datang di Jejak Misteri. Di sini, kita akan menjelajah tempat-tempat yang gak cuma cantik secara visual, tapi juga menyimpan cerita dan sejarah yang gak biasa. Hari ini, kita lagi ada di salah satu bangunan paling ikonik di Semarang, Lawang Sewu. Dari luar, kita bisa lihat arsitekturnya yang megah, dipenuhi jendela dan pintu tinggi menjulang. Tempat ini disebut Lawang Sewu, yang dalam bahasa Jawa artinya 1000 pintu. Tapi, apakah benar ada 1000 pintu? Sebenarnya jumlah pintunya tidak sampai 1000, tapi karena daun pintu dan jendelanya sangat banyak dan berjejer rapat, masyarakat akhirnya menamai Lawang Sewu. Namun, di balik kemegahan bentuk dan nama yang unik, bangunan ini menyimpan lebih dari sekedar arsitektur. Ada sejarah panjang dan lorong-lorong gelap yang menyimpan kisah misteri. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 dan selesai tahun 1907. Dirancang oleh arsitek Belanda dari firma J.F. Klinkhammer dan B.J. Kwendak. Awalnya sebagai kantor pusat NIS. Bangunan ini jadi simbol kemajuan zaman. Tapi seiring waktu, fungsinya berubah dan cerita kelam mulai muncul. Inilah bagian yang paling banyak membuat orang penasaran. Lorong bawah tanah Lawang Sewu. Konon, tempat ini digunakan sebagai saluran air, tempat persembunyian, hingga ruang tahanan. Begitu masuk ke dalam, hawa langsung berubah, dingin, sunyi, seolah ada sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. Saat masa pendudukan Jepang, Lawang Sewu berubah jadi markas militer. Tapi, bagian bawah tanahnya jadi saksi dari sisi paling gelap. Tempat ini dijadikan ruang penyiksaan dan eksekusi. Beberapa yang pernah masuk ke sini mengaku merasakan sesuatu yang aneh, bisikan, langkah kaki, bayangan yang lewat. Apakah itu hanya sugesti atau memang ada yang belum pergi? Banyak pengunjung bercerita soal pengalaman mereka, merasa diikuti, dengar suara, bahkan lihat sosok bayangan. Tapi ya semua kembali ke cara kita menyikapi. Kalau niat kita baik, tempat ini pun gak akan mengganggu. Nah, sekarang Lawang Sewu bukan cuma penuh sejarah dan cerita mistis, tapi juga jadi surga para pecinta fotografi. Spot-spot ikoniknya dari pintu tinggi, lorong dramatis, sampai kaca patri, jadi latar yang instagramable banget. Nah, tenang aja, kamu juga bisa sewa baju adat atau baju-baju yang bagus lainnya. Dan kalau mau lebih maksimal lagi, ada loh sewa fotografer profesional juga. Dan pastinya wisata kuliner pun lengkap. Dari lumpia, tahu petis, sampai cilor dan es dawet. Semuanya ada di sini. Kini Lawang Sewu jadi tempat wisata sejarah terbuka. Tapi kisah di balik tembok-temboknya masih terus hidup. Lawang Sewu bukan sekedar bangunan tua. Ia adalah saksi dari zaman kolonial, masa perang, hingga hari ini. Dan setiap lorongnya menyimpan jejak perjalanan bangsa. Misteri itu selalu ada untuk mereka yang percaya. Dan sejarah akan tetap hidup selama kita mau belajar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, jejak sejarah itu kadang tidak terlihat, tapi selalu bisa dirasakan.